Sampurasun. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selamat, dan berbahagia selalu. Saat ini kita bicara soal bagaimana cara agar hidup kita bahagia. Tentu kebahagiaan inilah yang selama ini dicari oleh kita, oleh semua manusia. Apa kunci kebahagiaan? Banyak sebetulnya. Hanya ada yang paling penting, yaitu kejujuran. Jadi begitu hebatnya jujur itu. Kenapa? Karena tubuh manusia itu isinya data. Dan data ini sangat jujur. Data itu sederhana sekali. Biasanya ketika data itu aktif untuk mengatakan sebuah kejujuran, otak kita menolak untuk mengatakan kebenaran itu. Artinya apa? Terjadi tabrakan antara kebenaran atau kenyataan dengan tanda petik kebohongan. Tidak jujur itu artinya bohong. Konflik di dalam diri. Nah, konflik di dalam diri inilah yang kemudian menjadi penyakit. Baik itu sakit secara ragawi maupun sakit secara jiwani. Sakit jiwani ini bukan berarti gila ya, bukan. Tapi saya cenderung mengatakannya sebagai luka. Saya yakin kita sering sekali tidak jujur, baik terhadap rasa maupun terhadap pikiran kita. Bayangkan saja kalau kita tidak jujur kepada diri sendiri, lalu bagaimana kita bisa jujur kepada orang lain? Orang diri sendiri saja dibohongi, ya apalagi orang lain. Misalnya di dalam hidup kita sehari-hari, sudah jelas kita ini tidak merasa puas dengan kehidupan kita. Lalu otak kita bilang, segini juga cukup. Padahal ternyata tidak cukup. Dengan kejujuran itu, perjalanan hidup kita akan menjadi ringan, akan menjadi lancar. Kenapa? Karena tidak ada beban. Hidup itu perjalanan loh. Dan hidup itu masalah. Artinya, satu, perjalanan kita jangan sampai menjadi terhambat akibat kita tidak jujur atau seringkali membohongi diri sendiri. Kedua, hidup itu masalah. Kita dilahirkan itu karena kita harus menyelesaikan masalah, kan? Nah, jangan ditambahi lagi masalahnya. Caranya bagaimana? Lakukan segala sesuatu dengan jujur. Baik itu perasaan maupun pikiran. Maksud saya, sampaikan kejujuran. Mau enak, mau tidak enak, suka, tidak suka, atau apapun, sampaikan. Tapi dengan tata cara tertentu, tata cara yang beradab, penuh dengan sopan santun. Sampaikan. Agar apa? Satu, kita menolong diri kita sendiri. Dan yang kedua, sudah jelas, kita juga menolong orang yang kita sampaikan. Inilah proses penguraian dari kejujuran. Karena tubuh kita ini data yang siap untuk bekerja. Aktif gitu ya. Lalu ketika dia naik untuk mengatakan sesuatu yang jujur, lalu ditolak, apa yang terjadi? Kejujuran ini malah terpenjara. Kebenaran malah terpenjara. Enak? Ya tentu tidak. Pasti tidak enak. Dan inilah kelak yang akan menjadi beban. Bahaya sekali kepada badan kita. Kita bicara badan sendiri aja lah, gak usah badan orang lain. Lalu seringkali orang
merasa takut untuk jujur itu. Kenapa? Karena takut menyakiti, takut tersinggung, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu urusan dia. Dia mau tidak menerima kritik dari kita? Mau nggak dia menerima satu masukan dari kita? Masukan yang jujur, bukan masukan yang menjerumuskan. Itu kan tergantung orang yang kita ajak bicara. Kita sudah dengan nyaman, nggak usah dipikirin lagi, orang kita sudah bicara apa adanya kok. Kita sudah bicara benar, kita sudah bicara jujur. Masalah orang itu tidak terima, itu urusannya dia. Berarti dia bukan orang yang berjiwa besar. Artinya, kalau kita tidak jujur kepada orang lain, kapan orang lain itu akan memperbaiki dirinya sendiri? Kita sama berarti turut andil dalam menggagalkan proses perjalanan hidup dia. Kita ambil bagian dalam memberikan beban hidup dia. Kita berikan sesuatu yang bohong. Kebayang? Yang bohong sama dia direkam di badan dia. Padahal badan manusia itu sangat cerdas. Otak kita ini telat. Kadang-kadang malah bodoh. Nah, jadi ayo kita saling bantu. Bantu diri sendiri. Bantu juga orang lain dengan cara jujur. Nah, ada lagi orang yang keterlaluan, namanya maksa gitu. Ya nggak boleh, jangan maksa. Jangan suka memaksakan kehendak. Kalau tidak mau, kita harus hormati orang yang tidak mau. Nah, diri kita pun harus menghormati perasaan kita. Ayo hormati. Kalau bukan kita sendiri yang menghormati perasaan kita, lalu siapa lagi? Kemudian yang kedua, saat kita mengerjakan sebuah pekerjaan, lalu jelas-jelas kita tidak suka, lalu kita bilang, oh ya saya bisa, siap, saya bisa. Lalu dikerjakanlah. Tahu hasilnya? Ya babak belur. Orang kerjaan satu, kerjaan yang tidak disukai. Kedua, boleh jadi dia juga bodoh sebetulnya dan tidak bisa mengerjakannya. Hasilnya jelek. Kasihan kan? Orang yang memberi pekerjaan kecewa sekali. Kasihan kan? Diri kita. Jangan salah. Tubuh kita itu menolak. Dari awal tubuh kita sudah menolak. Kita sudah membohongi diri kita sendiri. Jadi, ayo dalam hidup ini kita terus berusaha dan mencoba sejujur mungkin. Sejujur-jujurnya. Untuk mencapai apa? Mencapai kesucian diri. Kejujuran adalah kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan inilah nanti yang akan membawa kita menjadi manusia yang suci. Tapi memang orang jujur itu nyebelin. Ya kan? Kadang-kadang nyebelin sekali. Bukan kadang-kadang, sering kali menyebalkan. Saya juga sering kok. Sudah baik-baik, sudah jujur, bicara sudah jujur. Taunya hasilnya nggak begitu. Hasilnya babak belur malah. Tapi ya itulah yang harus terjadi. Apalagi kalau kita percaya sama hukum karma. Tentu kita akan jauh lebih dewasa dalam menyikapi sebuah kejadian. Oh, berarti dulunya saya juga begitu. Oh, berarti rasanya seperti itu. Bahkan boleh jadi pada saat kita melakukan kejujuran dan kejujuran itu ditepis oleh orang lain, ya itulah karma kita. Kita sedang memetik buah dari perbuatan yang kita tanam. Nah, jadilah orang yang jujur. Karena orang yang jujur pasti tingkatannya akan menuju kepada kesucian jiwa. Suci. Kenapa? Karena dia tidak membuat rekaman
rasa yang salah. Dia di dalam tubuhnya mampu menguraikan tugas-tugas dia secara jujur, terurai semua. Itulah yang kemudian nantinya meringankan hidup kita. Usaha jadi lancar, badan jadi sehat, hati menjadi riang gembira. Dan yang unik, masalah kejujuran ini ada di setiap agama, ada di setiap ajaran. Coba lihat, ada gitu ajaran agama tertentu yang menitahkan untuk tidak jujur? Kan tidak ada ya. Berarti kejujuran adalah bagian terpenting dalam ruang keagamaan yang membentuk pribadi kita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik, yang lebih asik lah. Jangan menyiksa diri sendiri, kasihan badannya. Karena kita dibutuhkan oleh alam semesta ini. Semua yang terlahir ke bumi ini adalah orang hebat. Orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah kecil maupun masalah besar. Itu sebabnya kita dilahirkan. Ya, baik. Selamat merenungi dan selamat berusaha. Pertahankan, usahakan, tingkatkan selalu kejujuran. Jadilah manusia yang suci. Rahayu, rahayu.